Orang luar lebih pada social justice, maunya begini, artinya rame-rame begini. Kami kan tidak. Hakim ini menggunakan keadilan hukum yang ada diatur. Di sana ada keadilan, ada HAM. Undang-undang itu lengkap ketika dibentuk. Kita bahas satu lagi ya soal di fakta persidangan, hitungan dari di dakwaan jaksa itu hitungan kerugian negara adalah 500 sekian miliar. BPKP. BPKP. Dasarnya adalah hitungan BPKP yang dimaksudkan ke dalam dakwaan jaksa. Tapi kemudian hakim memberikan hitungannya sendiri kerugian negara jadi 194,7 miliar. Itu juga aneh tidak menurut Pak Huda atau biasa saja? Hakim juga bisa memang memberikan perhitungan sendiri. Pertama dari dua sisi ya kita melihat. Pertama dari segi hukum material. Ini kan tadi saya katakan kerugian keuangan negara itu kan cuma akibat. Sebabnya adalah ada perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Kalau hakim menggunakan perhitungannya sendiri, berarti kan konstruksi berpikir hakim dengan konstruksi berpikir BPKP itu kan nggak sama nih, nggak sama frekuensinya kan begitu. Berarti apa yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dengan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau satu korporasi itu menurut versi BPKP itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh hakim. Satu, itu dari segi materialnya, masalahnya di situ. Sehingga kemudian tadi soal kausalitasnya kan jadi bagaimana kan gitu loh. Bagaimana sih kausalitasnya mengenai hal ini gitu loh. Sementara apa yang dipikirkan hakim dengan BPKP ini berbeda. Pertama itu. Yang kedua dari segi pembuktian, dari segi hukum acara. Hasil perhitungan audit BPKP itu kan alat bukti. Kan begitu. Alat bukti itulah yang membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Nah, di sini seolah-olah hakim menciptakan alat buktinya sendiri. Kan begitu. Bukan berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Ini akan problem nanti di tingkat banding pasti akan dipersoalkan itu. Akan dipersoalkan berkenaan dengan pertimbangan hakim yang kemudian memutuskan untuk menghitung sendiri. Tidak menggunakan pembuktian yang sudah diajukan oleh penuntut umum. Nah, bagaimana validitasnya perhitungan seorang hakim? Saya masuk fakultas hukum karena saya nggak pandai berhitung. Karena saya nggak pintar matematika. Jadi rata-rata sarjana hukum, nggak tahu Prof Gayus ya, rata-rata sarjana hukum itu nggak pandai berhitung. Nah, ini kan 3 sarjana hukum nih yang jadi hakim gitu loh. Dengan angka-angka yang jelimet, bea inilah itu segala macam, saya tidak bisa membayangkan rumitnya untuk sampai pada kesimpulan 192 miliar itu. Akan lebih mudah kalau hakim mengatakan, oh iya BPKP sudah menghitung kerugiannya sekian, mana yang diterima oleh Tom Lembong, itulah yang menjadi beban dia untuk mengganti, kan begitu. Jadi ini memang tadi saya katakan salah satu yang disayangkan dari putusan ini adalah menimbulkan kontroversi. Jadi cocok banget jadi tema si paling kontroversi. Terima kasih sudah mau promosikan kami terus Pak Huda. Prof Gayus. Ya, saya harus juga menolak pemikiran yang beda. Gak gini, di wilayah pengadilan ya, saya pernah sebagai hakim, walaupun tidak terlalu lama ya, 7 tahun saya sebagai hakim agung. Perhitungan kita terhadap hitung-hitungan dakwaan dan tuntutan itu tidak BPKP, BPK bagi kami yang lebih. Apalagi BPK. Bapak, berapa di BPK? Ada? Nggak ngitung BPK. Maka tadi itu kalau BPK yang jadi ukuran malah tidak ada alat bukti tentang kerugian luar negara. Tidak, kan gitu loh. Tidak ngurusin bukti, ngawur Anda ini. Nggak ada BPK ngurusin bukti. Justru kalau tidak ada audit BPK, kalau menurut Prof harusnya BPK yang menghitung, berarti kan tidak ada alat buktinya. Tidak dong. Dia bisa melakukan audit investigasi BPK itu. Investigasi bentuknya. Dalam kasus bukan angka-angka. Investigasi termasuk bagaimana uang ini dapat diberikan sebagai masukan. Kalau BKP itu masih pemerintah gitu. Ini lembaga independen yang menghitung dengan audit investigasi, itu BPK yang punya. Dan biasa kami begitu ya. Tidak dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Tidak dilakukan. Nah, ini sebenarnya tidak dilakukan oleh karena itu hakim menghitung sendiri. Itu ahli sekalipun kalau masuk ke ruang persidangan, hakim tidak memandang kematian satu orang oleh ahli, baru ahli dia mati pada jam 12. Hakim bisa bilang tidak, ini jam 1
hak hakim juga dan berdasarkan hal-hal yang memberi hakim yakin melawan keterangan dari dokter. Bisa terjadi dan sering terjadi. Nah, ini ada kaitan dengan hubungan lain. Kenapa kalau dibilang jam 1 kaitan dengan apa? Kalau jam 12 kita khawatir ahli ini ahli pasti itu ahli yang jujur. Ahli kan nggak satu. Ada didatangkan oleh pihak kejaksaan, boleh didatangkan oleh pihak lain ya. Advokat bisa demi kepentingan pembelaan dia menghadirkan ahli yang lain. Maka hakim tidak bisa ikut kepada salah satu ahli dan hakim mengambil putusan sendiri, termasuk contohnya tadi kematian pun hakim mempunyai putusan yang berbeda dengan ahli-ahli yang ada. Beda hitungannya jauh sekali ya Prof ya, dari BPKP 500 sekian, hakimnya 174,9 ya tadi. Kalau hakim percaya bahwa ini tidak ada mens rea, bisa aja nggak ada kerugian. Kenapa heran? Nggak perlu diherankan. Hakim punya matematika yang berdasarkan keyakinan hakim tadi dan tentunya sumbernya. Kan saya katakan, ini bukan audit investigasi, ini audit biasa. Hakim maunya audit investigasi. Banyak tuh. Seringkali KPK minta juga itu. KPK minta juga BPK. Karena dia punya audit investigasi, menginvestigasi. Jadi maaf ya. Jadi tentu pikiran saya walaupun belum menjadi hakim, tapi saya punya hal-hal yang berkaitan dengan umumnya hakim memikirkan sampai ke sana yang tidak dipikirkan oleh orang luar. Di luar pengadilan, jauh orang luar lebih pada social justice, maunya begini, artinya rame-rame begini. Kami kan tidak. Hakim ini menggunakan keadilan hukum yang ada diatur. Di sana ada keadilan, ada HAM. Undang-undang itu lengkap ketika dibentuk. Jadi menurut Prof Gayus ini tidak akan dipermasalahkan soal hitung-hitungannya di hakim tinggi nanti? Mungkin dipermasalahkan, semua yang itu kan direspon. Ini responsif sifat pengadilan sekarang, termasuk pengadilan tinggi dan nanti Mahkamah Agung. Tentu bisa dipersoalkan, tapi bagi saya tidak mengherankan yang biasa mengadili. Nggak mengherankan perbedaan antara JPU dari dakwaan. Kadang-kadang dakwaannya begini, tuntutannya berbeda. Itu sering sekali yang begitu. Itu mengenai JPU. Jadi hakim itu harus betul-betul bisa menempatkan putusannya untuk banyak pihak. Kalau sebagian besar menolak, enggak soal, kan ada upaya yang lain. Jadi jangan menjadikan, ini belum selesai, jangan menjadikan menghalang-halangi proses yang sedang berjalan ini sebagai bentuk obstruction of justice. 7 tahun hukumannya itu. Ada tuh Prof yang Nah menghalangi. iya, ada kan pengacaranya siapa itulah. Tugasnya kan memang membela Prof. Ya tapi nggak boleh sifatnya menghalang-halangi. Tidak bisa hadir klien saya kecelakaan, bengkaknya segede gini. Jadi ingat itu kasus Setnov maksudnya. Ya, itu hati-hati. Ini sama. Segede bakpao. Ya ini sedang berjalan. Ya, Tolong hormati pengadilan sebagai negara hukum. Kita lakukan mekanisme yang ada. Ya, jangan menjadikan proses hukum ini terganggu. Obstruction of justice 7 tahun dan samanya itu. Oke, baik.